Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Di kesempatan kali ini, kita bakal merangkum alur cerita film thriller psikopat yang sangat melegenda berjudul Wrong Turn. Film ini dirilis pada tahun 2003 besutan sutradara Rob Smith, mendapatkan rating sebesar 6,1 di IMDb. Mengisahkan tentang seorang pria bernama Chris yang kesasar di tengah hutan bersama 5 anak muda. Awalnya tidak ada yang janggal, namun semua itu berubah ketika mereka bertemu dengan psikopat pemakan daging manusia yang haus akan darah. Penasaran kan dengan alur cerita film ini? Tanpa berlama-lama, mending langsung aja kita rangkum filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Chris yang sedang berkendara melintasi hutan di West Virginia. Dia nampak terburu-buru karena ingin menghadiri interview kerja. Namun sial, di tengah perjalanan, Chris terjebak macet lantaran ada kecelakaan truk tangki bahan kimia. Alhasil, Chris pun mencari jalur alternatif agar bisa sampai ke selatan. Sampai pada akhirnya, ia pun menepi ke sebuah pom mini milik seorang kakek yang kelihatannya kagak pernah mandi. Chris pun bertanya, apakah ada jalan menuju selatan yang bisa dilalui lewat hutan. Dan dengan cetus, si kakek menjawab, nggak tahu apa-apa. Dia hanya menunjukkan sebuah peta yang mungkin bisa membantu si Chris. Beruntung, Chris melihat ada jalan pintas menuju selatan lewat hutan. Oleh karena itu, dia pun bergegas melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, Chris pun melintasi hutan yang tertera di peta. Hingga pada akhirnya ketika dia sedang mengambil CD-nya yang terjatuh, tiba-tiba dia menabrak mobil yang terparkir di pinggir jalan. Sontak, hal itu membuat si pemilik mobil dan beberapa temannya pun keluar, bertanya kepada Chris apakah dia tidak apa-apa. Maka dari itu, mereka dan Chris pun memutuskan untuk mencari pertolongan di sekitaran jalan. Sementara sepasang pacar yang bernama Evan dan Franz pun menunggu di mobil. Mereka terlihat ingin sekali melakukan pembuahan, hingga tanpa mereka sadari, ada orang yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Tapi karena sepasang pacar ini udah engas, si Franz pun menghisap torpedo Evan dengan sangat syahdu. Sehabis menguyup torpedo, mereka pun mencari makanan di mobil si Chris. Hingga pada saat si Franz sibuk mencari, tanpa dia sadari, si Evan menghilang. Sontak dia pun mencarinya, sampai menemukan sebuah potongan kuping, yang dimana itu adalah kuping dari si Evan. Franz yang shock melihat itu pun mencoba untuk mundur secara perlahan, dan tiba-tiba si Franz pun tewas disergap oleh psikopat bersama dengan kekasihnya Evan. Di sisi lain, Chris dan Jesse bersama pasangan Carly dan Scott pun menyusuri hutan. Hingga pada akhirnya mereka menemukan ada sebuah rumah tua di tengah hutan, yang dimana rumah itu sudah bisa dipastikan kepunyaan psikopat yang udah ngebunuh si Evan dan Franz tadi. Nah, di sini mereka nggak tahu bahwa Evan dan Franz udah mokat, makanya mereka santai-santai aja. Di sana, mereka pun disuguhkan pemandangan banyaknya mobil rongsok. Jesse yang melihat itu pun sedikit merasa curiga nih, bahwa ada yang janggal di rumah itu. Namun karena mereka semua dalam keadaan darurat, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam, mereka mencari telepon agar bisa menelpon bantuan. Akan tetapi, hasilnya nihil. Yang mereka temukan justru adalah daging manusia di kulkas, dan juga satu mayat yang ada di kamar mandi. Si Jesse juga menemukan ada rantai kawat yang membuat ban mobil mereka pecah. Sontak hal itu membuat mereka panik. Lantas mereka pun mencoba keluar. Akan tetapi di waktu yang bersamaan para psikopat itu datang. Karena nggak bisa keluar, akhirnya mereka bersembunyi. Chris dan Jesse sembunyi di bawah kasur, sementara Carly dan Scott di kamar mandi. Alhasil ketika para psikopat datang, mereka semua dikejutkan dengan mayat si Franz yang sudah terbujur kaku. Nggak sampai situ aja nih, mereka juga harus menyaksikan si Franz ini dipotong layaknya daging sapi dan juga dimakan oleh para psikopat itu. Chris dan yang lain pun menjadi semakin panik.
Mereka berlari sekejang-kencangnya hingga mereka sampai pada sebuah tempat yang banyak sekali mobil rongsok, disusul dengan para psikopat yang datang mencari mereka. Chris pun punya rencana nih untuk mengalihkan perhatian para psikopat. Nah, sementara yang lain mengambil alih mobil psikopat itu. Tapi sial, kaki si Chris tertembak salah satu senapan psikopat. Alhasil, si Scott pun harus mengalihkan perhatian agar si Carly dan Jesse membawa Chris ke mobil. Akhirnya Carly, Jesse, dan Chris pun berhasil membawa mobil psikopat. Akan tetapi tidak dengan si Scott. Dia harus tewas terkena panah psikopat pada saat ingin menghampiri Chris dan yang lain. Sungguh Scott yang sangat amat malang. Dengan sangat terpaksa, mereka pun meninggalkan mayat Scott dan melanjutkan perjalanan. Namun sial, jalan mereka tertutup oleh pohon tumbang. Alhasil, mereka pun memutuskan untuk berjalan di tengah-tengah hutan, disusul dengan hari yang mulai gelap. Sampai pada akhirnya, mereka menemukan sebuah menara pengawas. Chris dan yang lain pun memutuskan untuk naik dan mencari perlindungan di menara pengawas tersebut. Di sana si Jesse menemukan P3K untuk mengobati luka Chris, sedangkan si Carly menemukan sebuah radio tua. Mereka pun berusaha menyalakan radio itu, tetapi tetap tidak bisa. Dan di saat yang bersamaan, para psikopat berhasil membuntuti mereka. Hingga ketika para psikopat hampir melewati menara itu, tiba-tiba aja radio tua itu menyala dan mengeluarkan suara yang cukup keras. Hal itu pun membuat keberadaan mereka diketahui dan langsung diserang para psikopat. Nah, beruntung si Chris ini menghadang pintu masuk, jadinya psikopat itu nggak bisa nyerang mereka. Tetapi psikopat itu nggak sebodoh yang dikira. Secara mengejutkan, psikopat itu membakar menara tersebut, yang dimana itu membuat Chris dan yang lain memutuskan untuk lompat dan hinggap ke ranting pohon. Daripada harus mati terbakar dan jadi santapan manusia panggang untuk psikopat, mereka pun lompat satu persatu. Beruntung Dewi Fortuna masih berpihak pada mereka. Mereka semua selamat, tapi sayang, para psikopat tahu nih bahwa mereka bersembunyi di ranting pohon. Alhasil, psikopat yang paling kecil pun naik ke atas untuk menyerang mereka ke atas pohon, sedangkan psikopat yang lain memanahi mereka dari bawah. Dan benar saja, ketika si Carly ingin menyusul Chris dan si Jesse, tiba-tiba psikopat kecil itu memotong kepala Carly hingga terpisah dengan badannya. Chris dan si montok Jesse yang melihat itu pun akhirnya berencana untuk menjebak psikopat kecil itu. Dia berencana untuk menjatuhkan psikopat kecil dengan dahan pohon, sedangkan Jesse menjadi umpan agar psikopat bisa masuk jebakan. Untungnya jebakan mereka berhasil membuat psikopat itu jatuh. Namun yang aneh, psikopat itu nggak tewas, padahal jarak dari pohon ke bawah itu sangatlah tinggi. Akhirnya, Chris dan Jesse pun berhasil lolos dan bersembunyi di balik air terjun. Keesokan pagi, Chris dan Jesse pun melanjutkan pelarian sampai pada akhirnya mereka menemukan jalan raya. Akan tetapi, ketika mereka ingin melangkah, psikopat pun datang menyergap mereka hingga Chris terlempar ke bawah tebing, sementara si Jesse diculik dan dibawa oleh para psikopat. Secara mengejutkan, Chris pun melihat nih ada mobil polisi yang melintas. Lantas dia pun menghampiri polisi itu dan berkata bahwa dia sedang dalam masalah. Namun secara tiba-tiba, salah satu psikopat memanah si polisi. Untung aja si Chris ini berhasil mengelabui psikopat. Dia bersembunyi di bawah mobil dan mengikuti psikopat ke rumah tua untuk menyelamatkan Jesse. Adegan kemudian berpindah ke Jesse sedang berada di rumah tua yang ingin dibunuh oleh psikopat. Akan tetapi, itu nggak jadi dilakukan, lantaran teman psikopatnya datang, di mana ada Chris yang bersembunyi di bawah mobilnya. Di saat psikopat sibuk dengan si polisi yang tadi dia bunuh, mendadak si Chris pun melempar bom molotov ke rumah itu dan juga menabrakkan mobil polisi ke rumah tersebut.
Chris pun bertarung melawan psikopat hingga berhasil membuatnya terkapar. Tapi sial, ketika dia sedang menyelamatkan Jesse, psikopat itu hidup lagi dan langsung mencekik si Chris. Beruntung si Jesse berhasil melumpuhkannya dengan panah milik psikopat itu sendiri. Hingga pada saat mereka ingin keluar dari sana, datanglah psikopat kecil yang waktu itu mereka jatuhkan dari pohon. Akhirnya mereka pun bertarung lagi. Sampai ketika psikopat kecil itu terkapar, para psikopat yang tadi dilumpuhkan hidup kembali. Sontak Chris pun mengambil senapan psikopat yang menyisakan satu peluru. Karena bingung bagaimana melumpuhkan para psikopat, dia pun memutuskan untuk menembakkan senapan itu ke arah tangki mobil polisi, hingga membuat rumah itu hancur lebur bersama para psikopat. Di akhir film, si Chris dan Jesse pun membawa mobil psikopat ke pom mini, milik si kakek yang ada di awal film, untuk mengambil peta. Akhirnya, mereka pun berhasil selamat dari kekejaman para psikopat tersebut. Pasti banyak dari kalian yang bertanya, kok bisa sih psikopat itu nggak mati-mati? Padahal udah dibunuh dengan cara apa aja. Jadi alasan mereka susah mati itu dikarenakan mereka itu bukan manusia biasa. Mereka adalah manusia yang terpapar radiasi nuklir dari pabrik yang ada di sekitar hutan itu. Jadi itulah alasan kenapa para psikopat susah mati. Dan inti dari film ini tuh tentang para psikopat kanibal yang selalu menjebak dan menculik orang yang melintasi hutan. Cuma kali ini mereka apes. Orang yang mereka culik punya otak lebih pintar dari mereka. Dan di situ film pun habis. Nah, gimana kaulah muda dan kaulah tua filmnya? Alangkah baiknya sih kalian nonton filmnya secara langsung biar lebih paham dan mengerti. Saya pamit dulu. Salam.